Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di video kali ini kita akan masuk di pembelajaran 1, tema 2C, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Pertama, kita baca surat Al-Fatihah. Kedua, kita baca doa supaya kita dipermudahkan seluruh urusan. Dan yang ketiga, kita baca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa dapat menemukan arti kosakata yang berkaitan dengan budaya di sekolah. Yang kedua, siswa dapat menemukan dua kelompok pecahan uang logam yang bernilai sama. Dan yang ketiga, siswa dapat menggambar imajinatif. Nah, kita langsung mulai aja ya pembelajarannya. Yuk, kita simak sama-sama. Nah, di sini ada teks cerita. Kita baca sama-sama yuk. Nah, ayo membaca. Nina dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Nina satu kelompok dengan Mary dan Deli. Deli mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu pukul 9 pagi. Namun, Mary tidak setuju. Hari Minggu pagi, Mary harus beribadah ke gereja. Akhirnya, kelompok Nina sepakat untuk mengerjakan tugas setelah Mary pulang dari gereja. Nina dan teman-teman menghormati Mary. Mereka tidak mengganggu waktu ibadah Mary. Mereka saling bertoleransi. Nah, kita tadi sudah membaca teks cerita ya. Isinya apa? Isinya ini ada Nina dan teman-temannya yang mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru nih. Ada Nina satu kelompok dengan Mary dan Deli. Nah, kemudian mereka ingin mengerjakan tugas pada hari Minggu. Nah, tapi ternyata Mary harus beribadah ke gereja karena si Mary ini ternyata beragama Kristen ya. Jadi mereka memutuskan atau menyepakati ya untuk menunda untuk mengerjakan tugasnya. Jadi mereka mengerjakan tugasnya setelah Mary pulang dari gereja. Nah, sekarang dari cerita yang kita baca tadi dan sudah Pak Imron jelaskan juga tadi ya isi ceritanya. Kira-kira mana kosakata di dalam cerita ini yang artinya kalian belum pahami? Yuk coba. Nah, ada beberapa kosakata ya di sini yang mungkin kalian belum pahami nih. Yang pertama ini gereja. Yang kedua sepakat. Dan yang ketiga bertoleransi. Nah, kita akan belajar, kita akan mengetahui arti kosakata ini ya. Yuk kita mulai. Nah, gereja artinya adalah tempat beribadah umat beragama Kristen ya. Ini contoh kalimatnya. Mary harus beribadah ke gereja. Nah, berarti gereja ini adalah tempat beribadah umat beragama Kristen.
Kristen ya. Kita lanjut. Sepakat. Sepakat ini artinya adalah setuju. Nah, contoh kalimatnya, kelompok Nina sepakat mengerjakan tugas setelah Mary pulang dari gereja. Nah, di sini ada kata sepakat ya. Kata sepakat ini artinya setuju. Jadi kelompok Nina setuju mengerjakan tugas setelah Mary pulang dari gereja ya. Kemudian kata yang ketiga yang mungkin kalian belum tahu artinya, toleransi. Arti kata toleransi ini adalah saling menghargai. Contoh kalimatnya, mereka saling bertoleransi ya. Ingat toleransi tadi apa artinya? Saling menghargai. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih arti ketiga kata. Pertama gereja, yang artinya tempat beribadah umat beragama Kristen. Yang kedua sepakat, yang artinya setuju. Dan yang ketiga toleransi, yang artinya saling menghargai. Kita lanjut ya. Nah, ayo berhitung. Kelompok Nina akan membeli alat gambar. Mereka mengumpulkan uang untuk membelinya. Nah, di sini ada uang logam ya. Nilai uang logam ini beda-beda ya. Coba kita lihat dulu nih. Uang Nina dulu kita lihat. Ini uang Nina ya. Kita sudah belajar cara menghitung uang logam. Ya, berarti di sini kalian sudah paham ya cara menghitungnya. Nilai uang logam ini berapa? Rp200. Coba kita hitung seluruh nilai uang logam punya Nina ini berapa? 200, 400, 600, 800, Rp1.000. Nah, jadi uang Nina ada Rp1.000. Kenapa Rp1.000? 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 ditambah 200 sama dengan Rp1.000 ya. Sekarang kita lanjut ke uang Mary. Ini uang Mary nih. Uang Mary pertama ada 500. Nah, kemudian 100 kalau ditambah berarti 600 ya. Kemudian ditambah 200 ya. Nih 200. Berarti kalau sudah ditambah 200, 800 ya jumlahnya. Ditambah lagi 200. Berarti jumlah uang Mary adalah Rp1.000. Nah, kita lanjut uang Deli. Uang Deli Rp500 ditambah Rp500. Berapa jumlahnya kalau 500 ditambah Rp500? Rp1.000. Benar ya. Nah, kita sudah nih tadi menghitung nilai uang Nina, Mary, dan Deli. Ternyata jumlahnya sama ya, Rp1.000. Walaupun uang logamnya ini beda-beda nilainya ya. Ada yang 200-nya ada 5, ada yang 500-annya ada 2. Kemudian ada yang nilainya 500, 200, 100, dan 200. Tapi ternyata kalau dijumlahkan antara uang Nina, Mary, dan Deli sama ya. Sama-sama mempunyai uang Rp1.000. Kita lanjut pembelajaran kita. Coba perhatikan kumpulan pecahan uang berikut. Berilah tanda centang pada kelompok pecahan uang yang nilainya sama. Nah, jadi di sini ada uang logam ya. Kalau misalkan ada uang logam yang nilainya sama, misalkan uang logam ini dengan uang logam ini, jumlahnya sama ya, jumlahnya sama. Artinya kalau sudah dijumlahkan nilainya itu sama. Misalkan nih ini dijumlahkan Rp1.000. Ternyata ini dijumlahkan Rp1.000. Berarti kita centang yang ini juga kita centang ya. Sekarang kita hitung dulu yuk. Berapa jumlah ini?
200 ditambah 200 400 ya, ditambah 200 600 ditambah 500 rupiah. Nah, 600 ditambah 500 rupiah sama dengan 1100 ya. Ini 1100. Kemudian kalau ini 500 ditambah 500 ditambah 500. Jumlahnya berapa? 1500. Berarti beda antara ini dengan ini. Kemudian kalau ini 1000 ditambah 100 berapa? 1100. Nah, berarti ini sama ya dengan yang ini. Berarti bisa kita centang ya antara ini dengan ini. Nah, kita centang aja bisa. Nah, kita centang. Ini juga kita centang ya. Nah, kita centang. Kemudian ini 500 ditambah 500 ditambah 100 berapa ya nilainya? Nah, coba hitung. Nah, coba nih. Ini sudah kita centang. Kemudian sama dengan yang ini ya. Ini nilainya juga 1100 ya. Ini nilainya 1100. Kita tadi sudah menghitung. Dan ini 1100 juga. Berarti kita centang juga ya. Nah, kita centang ya. Kemudian yang ini kita hitung. 500 ditambah 500 sama dengan 1000 rupiah. Ditambah 100 1100. Kita centang juga ya, karena sama nih nilainya 1100 1100 dan 1100 ya. Kita lanjut nih. Nah, kelompok Nina mengerjakan tugas bersama. Mereka membuat gambar imajinatif. Tahukah kamu apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat sesuai hayalan kita. Hayalan merupakan hal yang kita pikirkan, ya, kita impikan atau kita inginkan. Nah, jadi di sini kita belajar gambar imajinatif. Gambar imajinatif itu tadi sudah Pak Imron jelaskan, gambar yang dibuat sesuai hayalan kita. Berarti yang kita pikirkan ya, bukannya kita mencontoh gambar yang lain, tidak. Kalau misalkan kita menggambar, tetapi kita ada contohnya nih. Kemudian kita menggambar menirukan contoh gambar tersebut. Misalkan nih ada contoh gambar pemandangan. Kemudian kalian menggambar juga dan melihat contoh gambar pemandangan tersebut, dan kalian menggambarnya sama persis seperti contoh gambar tersebut. Berarti itu bukan gambar imajinatif ya. Yang namanya gambar imajinatif itu dia tidak mencontoh ya. Kalian harus menggambar sesuai apa yang kalian pikirkan saja ya, seperti itu. Contoh gambar imajinatif ini. Nah, ini ada gambar pemandangan ya, pemandangan suasana pedesaan. Nah, kalian kalau mau membuat gambar imajinatif boleh membuat gambar seperti ini, tapi tidak boleh mencontoh gambar orang lain. Harus kalian pikirkan sendiri gambarnya seperti apa ya. Nah, yang kedua, ini contoh gambar imajinatif juga. Ini adalah gambar rumah ya. Gambar sekolah, bukan gambar rumah. Gambar sekolah. Contoh yang ketiga. Nah, ini ada gambar pemandangan juga. Tetapi di sini berbeda ya, pemandangan ini dengan ini. Kalau di sini ada bunga-bunganya ya, dan lebih berwarna-warni ya. Ada warna pink, warna kuning, orange ya, ada warna biru. Nah, ini contoh gambar dari gambar imajinatif. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita selesai pembelajaran, kita berdoa dulu. Kita baca surat Al-Asr. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.